Teman-teman, hari ini kita akan bahas elemen-elemen sio yang saling bertentangan atau orang bilang clash. Jadi dalam pace itu ada yang disebut namanya clash, itu benar-benar bertentangan. Ada juga dia yang menyakiti, yang saling menyakiti, saling menekan. Ada juga yang istilahnya saling menghukum. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Nah, kenapa dia bisa clash? Yang pertama kita bahas dari tikus sama kuda, yaitu clash-nya clash yang lumayan berat. Itu waspada di kesehatan ya, terutama si kudanya ya, hati-hati di kesehatan, ada beberapa hambatan kecil. Nah, kalau kita lihat tikus sendiri dia elemennya air ya, teman-teman bisa lihat ada digambarin di belakang nih, elemen air. Kuda itu elemennya api ya, apinya sendiri itu dikuasai sama air ya, dia saling kontra, walaupun kuda ada tanahnya ya, tanah yang bisa meredam sedikit. Wah, mesti waspada dalam hubungan ini, terutama di kesehatan ya. Ini bisa orang ya, pengaruhnya pasangan kita, teman bisnis kita, atau di periode 10 tahunan. Nah, yang paling penting yang dilihat bukan cuma dari tahunnya aja, tapi dari harinya, tanggal lahir seseorang ya. Kalau dia misalkan tanggal lahirnya tikus, ketemu yang kuda, dia pasti ada masalah yang lebih besar dalam kehidupannya dia. Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Setelah tikus kita bahas. Nah, yang kedua itu hubungan antara kelinci sama naga, yaitu hubungan yang saling menekan, saling menyakiti. Nah, ini efeknya tuh dia bisa kecewa sama orang terdekatnya ya, tekanan dari orang lingkungannya, atau dia bisa ada potensi dikhianatin atau dimanfaatin sama orang terdekatnya. Ini hubungan kelinci sama naga. Jadi kalau misalkan ada pasangan yang kelinci sama naga, dia mesti ekstra hati-hati, banyak yang mesti diberesin. Nah, selanjutnya tikus sama kambing. Ya, tikus sama kambing juga hubungannya dia memang bukan clash, tapi dia saling menyakiti, saling menekan. Ya, waspada di situ stresnya, kesehatan mental orangnya. Jadi ada kalau pasangannya atau rekan kerjanya atau bosnya ya, satu tikus satu kambing, ini tantangan yang bisa terjadi. Ya, orang ini akan banyak mendapat tekanan ya, atau stresnya dia mesti kelola. Nah, untuk sio kerbau sama sio kambing dia memang clash-nya lumayan. Ini hambatannya lebih ke pekerjaan. Ya, mungkin kesehatan nggak bermasalah, tapi pekerjaan atau rezeki. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau dilihat sio kerbau tuh elemennya dia ada tanahnya, ada perhiasannya, ada logam kecilnya, ada air kecilnya. Kambing dia juga ada tanah ya. Tanah sama tanahnya kerbau itu sebenarnya saling mendukung. Ya, bisa saling mendukung, saling membantu. Yang dia mesti waspada, kambing sendiri dia punya bunga dalam dirinya, ada elemen kayu. Bunga sama logamnya kerbau itu clash ya. Apinya kambing sama airnya kerbau itu clash. Jadi di luar, di permukaan ini masih bisa saling membantu, tapi di dalamnya ini saling menghancurkan. Ya, ini waspada hubungan antara kerbau sama kambing. Untuk naga sama guguk dia clash. Ya, dia memang berat, lawannya berat nih. Nah, kita lihat satu-satu. Naga tuh elemennya gunung, guguk juga elemennya gunung. Di luar dia kelihatannya saling membantu, ya bisa saling membantu. Nah, di dalamnya kita lihat naga sendiri ada elemen airnya. Guguk tuh api. Guguk sendiri disebut dalam paca dia adalah gudang api atau kuburan api. Api sama airnya naga dia kontra, berlawanan. Nah, naga ada bunga ya, guguk ada perhiasan, ada logamnya. Ini juga berlawanan ya. Nah, jadi kelihatannya di luar bagus, tapi di dalamnya sangat berlawanan. Nah, naga dia bisa combo ya, dalam dirinya sendiri dia ada elemen apinya. Kalau teman-teman lihat dalam dirinya naga ada elemen tanah sama elemen air kecil, dia kombinasi jadi elemen api ya, api yang begitu besar. Apinya naga ketemu api kecilnya guguk, dia ada peluang bagus, tapi waspada di pengeluaran atau orang bisa bawa masalah ya. Logamnya guguk udah pasti hancur ya, kena apinya naga. Jadi mesti waspada dalam hubungan ini. Di luarnya bagus, bisa saling membantu, kelihatannya banyak peluang, tapi di dalamnya ini saling menghancurkan ya. Hati-hati hambatan di kesehatan atau di pekerjaan ya, walaupun naganya bisa menang, tapi habis-habisan ya, ini yang mesti waspada. Untuk sio monyet sama sio babi, dia saling menekan ya, ada tekanan di situ, kesehatan mentalnya dijaga. Sio monyet sendiri dia bintang pergerakan, growth, pertumbuhan kalau dalam pace. Babi, bebek, dia juga simbol pergerakan ya, simbol pertumbuhan. Dua-duanya ketemu berarti ada pergerakan yang sangat cepat. Ya, hati-hati di situ di kecerobohan, waspada fitnah atau gosip. Ya, banyak gosip-gosip atau skandal di sekitar hubungan ini yang bisa merugikan, bisa menekan kita. Nah, untuk ular sama bebek dia clash ya, dia benar-benar bertolak belakang. Kalau kita lihat satu-satu, ular sendiri elemennya dia api, bebek sendiri air, itu sendiri udah
saling kontra, saling merusak. Dalam dirinya ular dia ada logamnya, ya. Logamnya sendiri dia masih mendukung airnya bebek, ya. Dalam ular dia ada tanahnya, tanahnya menguasai airnya bebek. Jadi dalam hubungan ini kurang lebih hubungan yang bertabrakan tapi saling butuh, ya, saling butuh tapi saling musuhan. Ini hubungan ular sama bebek. Itu kenapa di tahun ini yang sio bebek, di tahun 2025 yang sio bebek, dia mesti ekstra waspada dalam pekerjaannya. Dia bisa disebelin orang, dia bisa dibenci orang walaupun orang butuh dia. Jadi bebek dia mesti benar-benar kerjanya bagus, servisnya bagus, dia tetap dipakai. Kalau enggak dia gampang digantikan sama orang. Yaitu hubungan ular sama bebek. Nah, kelinci sama ayam dia hubungannya clash. Ini benar-benar berlawanan, ya. Kelinci sendiri, Pak Tomers bisa lihat dalam dirinya dia bunga murni, bunga, kekuatan bunganya begitu besar. Nah, ayam dalam dirinya dia perhiasan, ya, logam kecil. Dia begitu besar, begitu kuat energinya. Dan dua-duanya bertabrakan. Ini clash yang lumayan berat, ya. Dia bisa kecewa sama orang dekatnya atau dia dikhianatin orang dekatnya. Nah, untuk sio macan sama sio monyet ini memang clash, ya, clash. Pak Tomers bisa lihat dalam dirinya macan dia ada pohon, ada hutan yang lebat. Dalam dirinya monyet dia logam yang keras seperti pedang atau kampang. Ya, ini dua-duanya saling menghancurkan, ya, walaupun gak hancur-hancur tapi dua-duanya capek. Dalam dirinya macan dia ada gunungnya, monyet juga ada gunungnya. Ya, ini hubungan yang bisa saling mendukung, saling membantu, ya. Di luarnya berantem hancur-hancuran, di dalamnya bisa saling bantu nih, ya. Terus dalam dirinya macan dia ada api, ya, sio monyet ada airnya. Nah, ini juga clash. Ya, jadi kurang lebih dalam hubungan ini dia di permukaan dia pasti berantem, banyak gangguan. Di dalamnya dia bisa saling membantu, saling mendukung, ya. Nah, dalam hubungan kalau misalnya asmara atau teman kerja, ini hubungan yang jangka panjang. Awalnya pasti banyak berantemnya, di ujungnya dia baru lebih enak, ya, di belakangnya baru lebih enak. Nah, dalam hubungan ini juga yang mesti waspada emosi yang gak stabil, ya, atau kesehatan kecil-kecil, atau waspada orang mendekat yang bisa bawa masalah, ya, kalau dalam hubungan ini nih. Nah, untuk ayam sama guguk itu kondisinya dia saling menekan, ya, saling menyakiti gitu, ya, bukan clash, tapi dia lebih stres dalam hubungannya. Dalam hubungan ayam sama guguk tuh pasti akan banyak terjadi konflik atau tidak ada kedamaian. Mungkin rezekinya nggak ada masalah tapi banyak pertengkaran, ya, hubungannya kurang bagus. Nah, untuk sio macan sama sio ular ini kalau dalam live banyak yang tanya, ya. Ini sebenarnya hubungannya dia juga saling menyakiti, ya, saling menyakiti, saling bikin stres kurang lebih kayak gitu. Nah, rezeki mereka nggak ada masalah. Macan sama ular rezekinya pasti bagus, ada peningkatan. Yang dia mesti waspada dalam hubungan ini pasti banyak fitnahan orang, ya, banyak skandal, banyak gosip-gosip atau orang bawa masalah. Atau dalam hubungan ini hati-hati ada yang melakukan kecurangan atau menyembunyikan sesuatu dalam hubungan ini. Itu yang mesti diwaspadain. Jadi bisa aja dalam hubungan ini pasangannya bisa pergi tanpa pesan, ya, pergi tanpa pesan, atau pasangannya dia bisa ada hati yang lain yang mesti waspada dalam hubungan macan sama ular. Untuk hubungan kerbau sama kuda, ya, itu hubungannya juga saling menyakiti, saling menekan gitu, ya. Dia bisa kecewa dalam hubungan ini atau hubungan cuma butuh aja atau bisa dikhianatin. Banyak tekanan dalam hubungan kerbau sama kuda. Pak Tomers ini sebenarnya masih banyak lagi gitu, ya. Jadi misalkan kayak kuda sama kelinci itu juga ada tekanannya, ya. Naga sama kerbau itu juga ada tekanannya, ya. Ini baru kita bahas sebagian aja. Nah, Pak Tomers untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 9:30 malam. Nah, sekali lagi dalam hubungan ini nggak ada yang 100% sempurna, ya. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Ini yang kita mesti tutupin, kita perbaikin supaya hubungannya lebih enak. Nah, lebih semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Nanti kita ketemu di live jam 9:30 malam.